Pendekar Abadi 56. Membela San Yuze. Akhirnya aku berhasil juga, gumam Lei Tian sambil menarik napas dalam-dalam. Seutas senyum terpancar di wajahnya yang kini mulai membentuk rahang yang rapi dan tersusun lebih baik dari sebelumnya. Sebagai pemuda yang baru berusia 16 tahun, ia tampak lebih dewasa dari seharusnya. Semula teknik yang ia pelajari adalah teknik penguatan tubuh, namun dengan pemahaman kultivasi naga petirlah merubah dengan cara menggabungkan dua teknik tersebut yang ternyata berakhir dengan pembentukan tulang dan tubuh yang baru. Bahkan hasilnya jauh lebih baik dari teknik yang diajarkan oleh kitab bela diri yang ia dapatkan. Lei Tian merasakan aroma tidak sedap dari dalam kamarnya. Untungnya saja tidak ada siapa-siapa di tempatnya tinggal, jika tidak maka bau amis seperti ini akan tercium dan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Lei Tian beranjak dari tempat tidurnya membereskan ranjangnya, lalu ia segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Cuaca yang dingin tidak mempengaruhi tubuhnya untuk dibersihkan. Bahkanlah merasa energi hangat di dalam tubuhnya terus meletup-letup seusai pembentukan tubuh yang baru saja ia lakukan. Sambil berendam di kolam pemandian pribadinya, terdapat air yang mengalir tiada henti melalui pancuran yang terbuat dari batang bambu. Lei Tian menenangkan diri dan mencoba berpikir kenapa di Sekte Belati Merah terdapat teknik yang sangat luar biasa tersebut. Sambil berpikir ia juga tenggelam dalam teknik pernapasan naga petirnya kembali. Semenjak tubuh Lei Tian menyerap liontin naga petir, lautan diafragmanya terbuka luas seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan teknik pernapasan naga petir itu sendiri. Ini sungguh luar biasa, gumamnya dalam hati dengan mata tetap terpejam. Hingga beberapa saat tubuh Lei Tian sudah kembali bersih dan harum. Setelah bangkit dari kolam pemandiannya, air yang semula bersih tersebut berubah menjadi keruh setelah Lei Tian membersihkan diri. Tepat di hari ke-7, Lei Tian mulai keluar dari kediamannya. Selama beberapa hari inilah tidak mengetahui kejadian apa saja yang berlaku, bahkan kabar kedua sahabatnya saja ia tidak tahu. Lei Tian teringat akan perkataan gurunya jika siang hari ini ia harus bertemu dengan gurunya. Namun karena hari masih pagi, ia ingin menerima dua orang sahabatnya terlebih dahulu guna mendapatkan beberapa informasi. Dengan karakter yang dimiliki oleh Yun Zixin, tentu tidak akan sulit bagi dirinya untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. "Hal, bagaimana kabarmu?" sapa Yun Zixin dengan wajah ceria. "Baik. Sepertinya aku melewatkan banyak hal," jawab Lei Tian yang memperhatikan basis kultivasi Yun Zixin. "Hahaha. Aku dan San Yuze kini sudah naik satu tingkat, kini kultivasi kami sudah di pendekar praja tingkat akhir," ucap Yun Zixin dengan penuh semangat. "Aku juga turut senang. Ngomong-ngomong, di mana San Yuze?" tanya Lei Tian kemudian. "Ia sedang menyiapkan tempat berlatih para murid," jawab Yun Zixin. "Oh, di mana itu?" tanya Lei Tian dengan penasaran. Walau bagaimanapun Lei Tian adalah orang baru yang tidak tahu letak bangunan di paviliun murid dalam. Hari ini saja ia baru keluar setelah melakukan pelatihan tertutupnya sejaklah pertama kali tiba. "Baiklah, mari ikuti aku," ajak Yun Zixin sambil memimpin jalan. Keduanya lalu berjalan ke arah tempat yang dimaksud, sebuah aula yang cukup besar yang di dalamnya terdapat sebuah panggung pertandingan. Sementara itu di dalam aula pertandingan saat ini San Yuze sedang mendapatkan intimidasi dari seorang murid senior. "Hal, kau murid pembantu, cepat bersihkan tempat ini," ucap seorang lelaki dengan nada memerintah. "Baik,
Jawab San Yuze dengan membawakan lap pembersih. Kenapa gerakanmu lambat sekali, bentak pemuda tersebut. Mendengar perkataan dari murid tersebut, San Yuze segera mempercepat gerakannya dalam membersihkan panggung pertandingan. Setiap sisi yang sudahlah bersihkan sebelumnya kini ia bersihkan ulang demi menyenangi hati murid dalam tersebut. San Yuze tentu tidak berani menolak permintaan dari murid tersebut, apalagi murid yang bisa berlatih di tempat ini adalah murid berbakat yang sudah terdaftar di aula pengembangan bakat. Oleh karena itu tidak banyak yang bisa bergabung latihan di tempat ini, bahkan Tang Qisan saja harus banyak mengalah demi meladeni para murid dalam yang rata-rata kekuatannya sudah berada di ranah pendekar bumi. Di tempat ini pula, sesekali Penatua Songgul hadir memberi arahan secara langsung. Bahkan 3 orang murid inti lainnya juga sering berlatih tanding di tempat ini guna menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Buk! Tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di pinggang San Yuze, membuat dirinya terhuyung beberapa langkah ke samping. Apakah kau itu masih manusia? Bentak murid dalam itu lagi dengan sombong. Lei Tian yang baru saja hendak akan masuk ke dalam tempat itu menjadi sangat terkejut atas pemandangan yang baru saja terjadi. Hentikan, ucap Lei Tian dari kejauhan. Yun Zixin segera berlari dengan cepat menghampiri San Yuze, meskipun dia tidak terluka namun perbuatan murid dalam tersebut sudah keterlaluan. Siapa kamu, anak baru? Ucap pemuda tersebut yang dikenal sebagai Yang Guang. Aku adalah teman dari orang yang kamu sakiti barusan, ucap Lei Tian dengan tatapan dingin. Kalau begitu cepat bersihkan tempat ini dengan segera, ucap Yang Guang dengan angkuh. Apa kamu pikir dirimu layak memerintahku? Ucap Lei Tian. Hahaha. Kalian hanyalah orang-orang lemah yang ditugaskan sebagai pembantu. Status kalian sangat rendah di mataku, ucap Yang Guang dengan kasar. Dia bukan murid pembantu seperti kami, dia adalah murid baru Penatua Songgui, kau seharusnya melakukannya dengan ramah, ucap Yun Zixin membela Lei Tian. Yang Guang tampak memperhatikan ke arah Lei Tian. Kemudian dia teringat jika beberapa waktu lalu Penatua Song baru saja mengangkat murid yang berasal dari paviliun murid luar. Sementara beberapa orang murid dalam lainnya yang hendak berlatih menjadi terdiam, sebelumnya mereka membiarkan Yang Guang berbuat seperti itu karena ia memiliki kekuatan yang cukup disegani di kalangan murid dalam. Meskipun pengaruhnya tidak sekuat murid inti, ia memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadi murid terkuat. Oleh karena itu ia sering datang ke tempat ini untuk adu tanding dengan beberapa murid dalam terpilih lainnya. Oh, rupanya kau anak baru itu. Ternyata masih tingkat kaisar saja sudah sok hebat, ucap Yang Guang dengan nada mencibir. Sebaiknya kau meminta maaf kepada sahabatku, ucap Lei Tian yang masih menahan kesal. Hahaha. Jangan mimpi kamu, meskipun kamu murid dari Penatua Songgui tetapi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berkata seperti itu kepadaku, ucap Yang Guang dengan tatapan menghina. 57. Melawan murid dalam. Baiklah kalau begitu, bagaimana jika kita bertanding, ucap Lei Tian menantang Yang Guang. Hahaha. Apakah aku tidak salah dengar? Ujar Yang Guang dengan nada mengejek. Jika telingamu masih normal maka kau tidak salah dengar, balas Lei Tian dengan nada sedikit memprovokasi. Kurang ajar, ucap Yang Guang dengan kesal. Baiklah kalau begitu, kita bertanding. Tetapi jangan katakan jika aku menindas murid yang lemah, ujar Yang Guang kemudian. Tidak hanya bertarung, aku juga akan bertaruh padamu, ucap Lei Tian.
Hahaha, benar-benar konyol. Apa yang hendak kau pertaruhkan? Kata Yang Guang. 100 batu roh dan permintaan maafmu, jawab Lei Tian dengan enteng. Baiklah, bagaimana jika kau kalah? Tanya Yang Guang. Terserah kau, balas Lei Tian singkat. Aku akan berbaik hati, jika kau kalah maka aku akan mematahkan tulang tangan dan kakimu saja, kata Yang Guang sambil tersenyum licik. Sementara itu terjadi beberapa percakapan dari para murid dalam lainnya. Mereka tidak mengira jika seorang murid baru berani menantang murid senior. Benar-benar konyol, anak baru itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ucap salah seorang murid dalam. Jangan karena dia itu sebagai murid Penatua Song jadi bisa bertindak impulsif, timpal yang lainnya dengan tatapan kasihan kepada Lei Tian. Aku heran kenapa Penatua Song bisa memilih anak seceroboh itu untuk menjadi murid pribadinya, kata yang lainnya juga menimpali. Hampir 10 orang murid dalam yang menonton tidak bisa menghentikan rencana pertandingan di antara keduanya. Tempat ini merupakan tempat yang legal untuk bertanding dan bebas dari hukuman aula disiplin selama tidak melumpuhkan kultivasi dan saling membunuh. Sementara itu Yun Zixin dan San Yuze terlihat gemetar ketakutan. Selama beberapa hari berada di tempat ini ia tentu mengenal sosok Yang Guang terkenal memiliki teknik serta tingkatan kultivasi yang tinggi. Meskipun mereka berdua mengetahui jika Lei Tian berada di tahap kaisar, namun di pavilion murid dalam kekuatan tersebut bukanlah apa-apa. Sebaiknya kau hentikan saja rencanamu untuk bertanding dengannya, ujar San Yuze kepada Lei Tian. Tidak. Aku tidak akan membiarkan orang menindas dengan seenaknya saja hanya karena ia memiliki sedikit kekuatan, jawab Lei Tian dengan tegas. Tetapi ia tidak sesederhana yang kau lihat, ucap San Yuze yang memperingatkan sahabatnya. Kau tidak usah khawatir. Orang itu pun belum layak untuk masuk dalam daftar orang yang kuperhitungkan, ujar Lei Tian dengan santai. San Yuze bingung harus berkata apa lagi untuk meyakinkan sahabatnya yang keras kepala itu. Yun Zixin yang mengetahui jika usaha San Yuze gagal dalam mempengaruhi Lei Tian, ia berencana untuk melaporkan hal ini kepada senior Tang Qisan. Ayo kita segera bertanding, kuharap kau bisa bertahan 1 atau 2 jurus dariku supaya pertandingan ini tidak membosankan, ujar Yang Guang sambil menatap ke arah Lei Tian. Setelah mengatakan hal tersebut, keduanya langsung melompat ke atas panggung bela diri. Aura pendekar kaisar dan aura pendekar bumi bertemu saling adu kekuatan di atas panggung. Ayo kita bertaruh juga, bagaimana dengan 50 batu roh? Ucap salah seorang murid dalam lainnya dengan antusias sesaat keduanya akan bersiap. Ya, kamu benar. Mari kita bertaruh untuk 50 batu roh kepada masing-masing yang bertanding, timpal murid dalam lainnya. Yang Guang dan Lei Tian yang berada di atas panggung sedikit memperhatikan ulah para murid lainnya, namun mereka berdua tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menjadikan hal ini menjadi semakin menarik. San Yuze, bertaruhlah atas namaku sendiri, ucap Lei Tian kepada sahabatnya. Baik, jawab San Yuze yang bergegas mengeluarkan 50 batu roh untuk bertaruh. Di meja taruhan terlihat jika semua murid dalam memasang untuk nama Yang Guang, sedangkan yang memasang untuk nama Lei Tian hanya 1 orang. Dengan demikian jika Lei Tian memenangkan pertandingan maka ia akan mendapatkan 500 batu roh, ditambah taruhan pribadinya dengan Yang Guang maka secara total ia akan mendapatkan 600 buah batu roh. Sementara itu Yun Zixin sudah berlari dengan cepat menemui Tang Qisan. Gawat senior,
Lei Tian dan seorang murid dalam yang bernama Yang Guang akan bertanding di arena pertandingan, ucap Yun Zixin dengan nada panik. Apa? Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah sudah kuperingatkan sebelumnya agar tidak berbuat yang sembarangan, ucap Tang Qisan dengan khawatir. Ia tentu mengetahui jika Yang Guang adalah salah satu murid dalam yang kekuatannya berada di bawah 3 murid inti lainnya, bahkan La sendiri saja tidak berani memprovokasi orang seperti itu. Kamu tetaplah di sini, aku akan memberitahu Penatua Song atas kejadian ini, ucap Tang Qisan dengan terburu-buru. Baik senior, jawab Yun Zixin dengan patuh. Setelah mengatakan hal tersebut, Tang Qisan segera bergegas menuju lantai 3 untuk melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun Lei Tian adalah murid langsung dari Penatua Song Gui, sehingga La akan disalahkan jika terjadi sesuatu pada murid baru tersebut. Lapor Penatua, Lei Tian kini sedang bertarung dengan salah satu murid dalam di arena pertandingan, ucap Tang Qisan dengan hormat. Baru 1 minggu anak itu sudah membuat sensasi. Kamu jalan saja dahulu, aku akan menyusul, jawab Penatua Song Gul dengan tenang. Sementara itu di atas panggung pertandingan, dengan dituntun oleh seorang penengah yang menjadi wasit pertandingan, akhirnya pertandingan pribadi antara Lei Tian dengan Yang Guang pun dimulai. Tanpa membuang waktu, Yang Guang segera bergegas melakukan serangan pembuka, unggul dalam ranah kultivasi membuatnya penuh percaya diri. Rasakan ini, teriak Yang Guang dengan penuh semangat. Sebuah serangan mengarah ke arah Lei Tian dengan cepat, ia pun menghindar tanpa sempat melakukan serangan balasan. Setelah berhasil menghindari serangan, Lei Tian mundur beberapa langkah agar bisa menjaga jarak untuk melakukan serangan balasan. Menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, Lei Tian akan bersungguh-sungguh menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pertandingan ini. Menyadari serangannya bisa dihindari, Yang Guang maju lagi untuk melakukan serangan. Sebuah telapak tangan yang mengandung tenaga dalam muncul tepat di depan dada Lei Tian. Bam! Berbeda dengan sebelumnya, kini Lei Tian tidak bisa menghindar dari serangan cepat tersebut. Pukulan keras yang baru saja La terima, membuatnya terhempas beberapa meter. Hahaha dasar lemah, ucap Yang Guang. Namun Lei Tian segera bangkit dengan cepat. Setelah merasakan pukulan dari Yang Guang barusan ia tidak mengalami cedera sedikitpun. Hal ini membuat beberapa orang yang melihatnya menjadi terkejut. Bagaimana anak itu bisa menahannya? Ucap seorang murid dalam yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut. 58. Memenangkan taruhan. Mereka semua pernah menjadi lawan tanding dari Yang Guang. Mereka tentu menyadari jika kekuatan pukulan Yang Guang adalah yang terkuat di antara mereka, namun melihat Lei Tian yang baik-baik saja jelas membuat mereka heran. Sesuai harapan, tubuh ini bisa diandalkan untuk bertarung dengan tangan kosong, gumam Lei Tian sambil tersenyum. Sementara itu Yang Guang tidak kalah terkejutnya. Ia juga tentu menyadari jika ia sudah mengeluarkan kekuatan yang besar pada pukulannya barusan. Namun ia tidak menyangka jika lawannya bisa bangkit dengan begitu mudah. Kau hebat juga, puji Yang Guang meski enggan. Terima kasih atas pujianmu, balas Lei Tian dengan tenang. Pada saat ini wajah Yang Guang terlihat lebih serius dari sebelumnya. Aura ganas dari dalam tubuhnya semakin jelas meningkat keluar. Yang Guang pun mengeluarkan belati panjang dari pinggangnya, La ingin melakukan serangan jarak dekat untuk melumpuhkan Lei Tian. Yang Guang kemudian meningkatkan aliran Qi di dalam tubuhnya menciptakan tenaga dalam yang lebih kuat.
Energi ki tersebut ia alirkan ke dalam belati. Dengan dukungan tenaga ki tersebut belati di tangan Yang Guang seolah berkedut mengeluarkan cahaya yang tiada henti. Belati di tangan Yang Guang mengeluarkan suara berdengung seperti sudah tidak sabar ingin menebas setiap lawannya. Bersiaplah. Pada waktu yang bersamaan Yang Guang berteriak keras. Ia memegang belatinya dengan erat dan mengarahkannya ke arah Leltian. Tubuh Yang Guang bergerak dengan cepat seperti petir membawa kekuatan tak kasat mata yang menyatu dengan hawa membunuh. Saat belati tersebut mendekat ke arah Leltian, belati tersebut mengeluarkan suara desiran angin yang menakutkan. Sebelum belati itu menyentuh tubuhnya, Leltian dapat merasakan energi yang kuat hendak mencelakainya. Sambil menahan napas, San Yuze yang menyaksikan peristiwa ini menjadi sangat cemas. Ia tidak tahu bagaimana Leltian akan menyikapi serangan kuat tersebut. San Yuze sadar betul jika kekuatan yang barusan dikeluarkan oleh Yang Guang sangat besar. Jika Leltian tidak hati-hati maka bisa saja akan terluka parah. Pada saat yang bersamaan belati di tangan Yang Guang sudah mendarat dan menebas tubuh Leltian tanpa ampun. Selep. Dari kejauhan mata Penatua Songgui sedikit mengernyit, sejak diberitahukan oleh Tang Qisanla segera beranjak untuk melihat kebenaran yang terjadi. Rasakan tebasanku, ucap Yuan Gang dengan perasaan puas di atas panggung. Namun saat ia hendak mencabut belati dari tubuh Leltian, raut wajah Yang Guang berubah menjadi jelek. Telah dapat merasakan jika suatu kekuatan tengah mengarah kepadanya dengan kuat. Pada saat yang bersamaan tubuh Leltian terlihat bergerak dengan bebas dan nampak menghilang di udara. Sialan, aku ditipunya, gumam Yang Guang dengan perasaan kesal. Pada saat ini Yang Guang tidak berhenti mempertahankan kewaspadaannya, bahkan telah meningkatkannya lebih dari sebelumnya. Gerakanmu masih sangat lambat di mataku, bahkan belatimu tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhku. Suara Leltian terdengar begitu dingin dari belakang tubuh Yang Guang. Pada saat yang bersamaan Yang Guang membalikkan badannya untuk menebaskan belatinya dengan ganas ke arah Leltian kembali. Selas. Selas. Namun serangan yang baru saja dilancarkan oleh Yang Guang tidak mengenai sasaran yang ia maksud, justru secara tiba-tiba tubuh Leltian sudah muncul kembali di samping Yang Guang seperti hantu. Leltian mengerahkan pukulannya dengan keras dan menghantam bahu kanan Yang Guang tanpa bisa ia hindari. Baam! Tubuh Yang Guang terguncang sebelum akhirnya terhempas ke salah satu sudut panggung pertandingan. Sambil menahan bahunya yang kesakitan, Yang Guang menatap kesal ke arah Leltian. Yang Guang merasa sangat kesal pada saat ini. Sebagai seorang kultivator yang berada di atas Leltian, jelas ia merasa kehilangan harga diri. Rambutnya yang kini acak-acakan serta beberapa pakaiannya yang terlihat kusut membuatnya seperti orang gila. Sementara orang-orang yang melihat Yang Guang seperti itu, mereka merasa sedih. Yang Guang yang biasa terlihat sangat angkuh kini terlihat tak berdaya di bawah tekanan seorang murid baru. Apakah sekarang aku memiliki kualifikasi? Tanya Leltian pada saat ini. Setelah mengatakan hal tersebut Leltian segera mencabut belati dari pinggangnya. Ia tidak ingin membuang kesempatan begitu saja. Melawan orang yang lebih kuat darinya lah harus bertindak kejam ataulah sendiri yang akan menjadi korban dari kecerobohannya. Dengan teknik serangan tunggal yang ia kuasai sebelumnya, tubuh Leltian bergerak seperti kilat yang menyambar dan dengan cepat hanya terlihat kilatan cahaya dingin mengarah ke tubuh Yang Guang. Detik berikutnya terdengar suara raungan keras yang keluar dari mulut Yang Guang. Ark! Bahu kanan yang sebelumnya terluka akibat pukulan Leltian,
kini kembali terluka oleh tebasan belati Lei Tian. Dalam sekejap darah segar memancar dengan deras. Tidak mau melepaskan kemenangan di depan mata, Lei Tian segera menendang perut Yang Guang dengan keras hingga terhempas ke lantai bawah panggung pertandingan. Setelah jatuh ke bawah panggung pertandingan, Yang Guang benar-benar hampir kehilangan kesadarannya akibat dua serangan yang keras secara tiba-tiba. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini membelalakan mata, bahkan Tang Qisan yang semula juga meremehkan pilihan Penatua Song kini tampak melongo. Sikapnya yang sebelumnya tampak meremehkan Lei Tian, maka kali ini ia benar-benar merasa tertampar dengan keras. Dengan kemampuannya saja ia tidak bisa melawan Yang Guang, namun Lei Tian hanya dalam beberapa jurus dapat menaklukkan salah satu murid inti terkuat. Anak itu benar-benar berbakat menguasai teknik tubuh ilusi. Andai saja Fang Yuan menyaksikan ini maka ia akan merebut anak itu dariku, gumam Penatua Song Gui sebelum tubuhnya menghilang. Bagaimana hasilnya? Tanya Lei Tian kepada seorang murid senior yang menjadi juri pertandingan. Tentu saja pemenangnya adalah kau, ucap murid senior tersebut. Lei Tian kemudian melompat ke arah bawah panggung pertandingan dan menuju ke arah Yang Guang. Cepat keluarkan batu roh yang kau janjikan dan minta maaflah kepada sahabatku, ucap Lei Tian penuh penekanan. Dari dalam cincin penyimpanannya, Yang Guang mengeluarkan 100 butir batu roh yang selama ini menjadi simpanannya. Meski dengan hati berdarah, ia tetap mengeluarkan benda tersebut sesuai kesepakatan. Maafkan aku, ucap Yang Guang kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada San Yuze. San Yuze mengangguk pelan, di luar rasa ketidakpercayaannya ia tetap merasakan jika ini bukanlah mimpi. 59. Pelajaran dari Penatua Song. Masalah ini selesai sampai di sini, ucap Lei Tian sambil berjalan ke arah salah seorang murid lainnya yang memegang taruhan batu roh. Meskipunlah kali ini masih unggul melawan seseorang yang berada di atas tingkatnya, namun Lei Tian merasakan energi dalam tubuhnya juga berkurang dengan drastis. Tubuh Lei Tian berbeda dengan yang lainnya. Tubuhnya seperti memiliki rahasia tersembunyi seperti keberadaan naga petir yang berada di dalam lautan kesadarannya. Berikan hasil taruhannya, ucap Lei Tian dengan tatapan begitu dalam. Ini, ucap murid senior tersebut sambil memberikan kantung yang berisi batu roh. Terima kasih, senang berbisnis dengan senior, ucap Lei Tian dengan santal. Beberapa orang menjadi kesal melihat ulah Lei Tian barusan, jika sajalah bukan murid inti seorang penatua maka akan berbeda jalan ceritanya. Ayo kita tinggalkan tempat ini, ucap Lei Tian mengajak San Yuze menuju ke aula pengembangan bakat. Sementara Tang Qisan hanya diam terpana melihat pemandangan yang baru saja terjadi. Ia tidak mengira jika seorang murid baru bisa begitu mudahnya mengalahkan murid senior. Sebagai orang yang bertanggung jawab di tempat ini, Tang Qisan segera menghampiri Yang Guang dan memberikan beberapa pertolongan. Tubuh Yang Guang begitu memprihatinkan, luka-lukanya cukup parah seperti seseorang yang baru saja tersambar petir. Setibanya di aula pengembangan bakat, tampak Yun Zixin berdiri dengan cemas. Namun setelah melihat kedatangan Lei Tian ia akhirnya bisa bernapas dengan lega. Untungnya aku tidak terlambat untuk memberitahu penatua sehingga kau baik-baik aja, ucap Yun Zixin dengan tenang. Apakah guruku mengetahui hal ini, ucap Lei Tian. Ya tentu saja. Bahkan setelah kepergian Tang Qisan kulihat ia pergi menyusul, jawab Yun Zixin. Lalu bagaimana keadaanmu? Tanya Yun Zixin. Aku baik-baik saja,
Hanya sedikit lapar, ucap Lei Tian tanpa beban. Nanti akan aku ajak kau ke tempat dapur umum khusus murid dalam, ucap Yun Zixin. Baiklah, aku sudah tidak sabar. Tetapi sebelumnya aku ingin bertemu dengan guru terlebih dahulu, ujar Lei Tian. Ya tentu saja silahkan, aku dan San Yuze akan menunggumu di tempat ini, jawab Yun Zixin. Setelah berbincang beberapa saat, Lei Tian kemudian pamit keundur diri hendak bertemu dengan gurunya, Penatua Songgui. Dengan mengikuti petunjuk sebelumnya saat mengikuti Tang Qisan, Lei Tian berjalan naik ke lantai 3. Di dalam ruangan luas tersebut, Lei Tian dapat melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk dengan santai sambil menyesap secangkir teh. Selamat siang guru, sapa Lei Tian dengan hormat. Apakah sudah selesai bermainnya? Tanya Penatua Song. Itu karena mereka mengganggu San Yuze sebelumnya, ucap Lei Tian dengan sedikit khawatir. Pada saat ini Lei Tian takut jika gurunya akan marah dengan tindakan yang baru saja ia lakukan pada Yang Guang. Aku suka dengan keberanianmu, namun berani saja tidak cukup karena kau akan mati konyol, ucap Penatua Songgui memberi arahan. Terima kasih guru atas nasihatnya, ucap Lei Tian dengan hormat. Aku perhatikan kamu memiliki kemampuan yang baik terhadap jurus tubuh ilusi. Apakah kamu sudah membangkitkan karakteristik tertentu dalam tubuhmu? Tanya Penatua Song dengan serius. Lei Tian terdiam, ia sungguh tidak mengerti dengan maksud gurunya. Setelah beberapa saat akhirnya ia justru bertanya. Maaf guru, murid ini kurang paham apa yang guru tanyakan sebelumnya. Setiap kultivasi yang sudah menjadi murid dalam biasanya sudah mampu memiliki karakteristik yang menyerupai atribut atau elemen alam yang biasanya dicirikan dengan warna cahaya saat kau mengeluarkan tenaga dalam. Warna merah melambangkan inti tenaga api, ungu melambangkan petir, warna biru tua melambangkan air, warna biru muda melambangkan es dan warna hijau melambangkan angin. Mendengar penjelasan dari gurunya Lei Tian menjadi paham, lalu ia berkata. Ketika aku mengeluarkan tenaga dalam, ada lapisan cahaya berwarna ungu yang terus bersinar, ucap Lei Tian dengan jujur. Lalu apakah kau tidak merasakan cahaya lainnya seperti hijau misalnya? Tanya Penatua Song dengan penasaran. Tidak guru, jawab Lei Tian sambil menggelengkan kepalanya. Aneh, kenapa kamu bisa melakukan teknik tubuh ilusi dengan sebaik itu? Seharusnya kau juga memiliki karakteristik angin di dalam tubuhmu, ucap Penatua Song dengan keheranan. Boleh aku periksa tanganmu? Ucap Penatua Song kemudian. Boleh, silahkan guru, ucap Lei Tian sambil menyodorkan tangan kanannya. Penatua Songgui kemudian memeriksa nadi serta aliran darah melalui pergelangan tangan Lei Tian. Dengan serius Penatua Songgui memeriksa keadaan tubuh muridnya tersebut. Sungguh luar biasa, ucap Penatua Song dengan pelan. Kemudian Penatua Song memeriksa struktur tulang yang dimiliki oleh Lei Tian. Hal ini berhubungan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Apa? Tulang naga? Gumam Penatua Song di dalam hati. Wajah Penatua Song seketika berubah menjadi sangat terkejut. Apa yang baru saja ia dapatkan dari hasil pemeriksaan muridnya tersebut telah melampaui ekspektasinya selama ini. Ada apa guru? Apakah ada masalah? Tanya Lei Tian saat melihat perubahan mendadak wajah gurunya. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja bahkan sangat baik, ucap Penatua Song kemudian setelahlah tersadar dari keterkejutannya. Sebagai penatua yang membidangi tentang bakat,
Tentu Penatua Song tahu dengan kondisi tubuh Lei Tian. Selain memiliki tubuh tulang naga, Lei Tian juga memiliki titik meridian yang sudah terbuka secara sempurna. Hal ini tentu saja sangat berguna untuk mengalirkan Qi dengan cepat dan merata, sehingga penyerapan Qi dapat berjalan secara optimal. Selain itu segala bentuk penyumbatan akan terbuang secara langsung dalam bentuk kotoran dan keringat. Benar-benar sangat luar biasa, gumam Penatua Song sekali lagi. Mulai hari ini kau akan tinggal di kediaman pribadiku, secara khusus aku akan melatihmu secara langsung. Namun ingat jangan biarkan orang lain tahu, termasuk kedua sahabatmu, ucap Penatua Song dengan serius. Lalu bagaimana dengan perkembangan kedua temanku? Tanya Lei Tian yang masih memikirkan kedua sahabatnya. Baginya Yun Zixin dan San Yuze adalah sahabat terbaiknya, oleh karena itu Lei Tian ingin tumbuh kembang bersama kedua sahabatnya tersebut. Kamu tidak mengkhawatirkan mereka, selama mereka berada di tempat ini tidak akan ada yang berani mengganggunya. Selain itu dengan dukungan sumber daya yang cukup, seharusnya lah bisa berkembang dengan cukup baik, ujar Penatua Song. Selain itu yang perlu kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri, dengan aksimu yang baru saja kau lakukan itu sama saja dengan menciptakan musuh bagi dirimu sendiri. Mereka akan berlomba-lomba mencari kesempatan untuk memukul titik lemahmu di saat kau lengah, ucap Penatua Song Gui. Mendengar penjelasan dari gurunya, hati Lei Tian menjadi lebih tenang. Meskipun ia tidak khawatir dengan dirinya namun ia lebih mengkhawatirkan kondisi teman-temannya yang sebenarnya merupakan murid yang memiliki talenta berbakat. 60. Mulai dilatih Penatua Song Gui. Hanya saja menurut Lei Tian, kedua sahabatnya tersebut belum mendapatkan perhatian secara khusus. Selama ini bakat keduanya tertutup oleh ratusan murid saat mereka berada di paviliun murid luar, hal lainnya tentu karena sumber daya yang selama ini mereka dapatkan direbut oleh kelompok tertentu. Baik guru, aku bersedia untuk mengikuti guru, ucap Lei Tian dengan wajah senang. Meskipun ia tidak tahu pelatihan apa yang ia dapatkan namun ia yakin jika gurunya akan memberikan jurus dan teknik terbaik untuk dirinya. Baguslah jika begitu, mari ikuti aku, ucap Penatua Song. Dengan patuh Lei Tian mengikuti gurunya menuju kediaman pribadinya yang berada tidak jauh dari paviliun murid dalam. Ketika tiba di lantai bawah, tampak Yun Zixin dan San Yuze sedang berbicara serius tentang kejadian yang baru saja terjadi di panggung pertandingan. Yun Zixin sangat terkejut dengan penuturan yang baru saja ia dengar dari San Yuze. Menurutnya perkembangan Lei Tian benar-benar sangat misterius. Tidak berapa lama Lei Tian tiba di kediaman Penatua Song, rumah kediaman yang cukup besar namun terlihat sangat sepi. Energi alam di tempat ini juga sangat pekat sesuai dengan fasilitas seorang penatua. Mari kita masuk, ucap Penatua Song kepada Lei Tian yang tampak sedang merasakan ketakjuban. Di dalam kediaman Penatua Song, Lei Tian tampak terdiam dan tidak banyak bertanya. Telah diminta untuk menunggu di sebuah ruang di mana Penatua Song biasa menerima tamu. Tunggu sebentar, ucap Penatua Song sambil berlalu. Lei Tian sedikit bingung dengan sikap gurunya tersebut. Ia diperlakukan seperti tamu pada umumnya. Apa yang akan guru ajarkan? Gumam Lei Tian dengan heran. Tidak lama berselang Penatua Song datang dengan membawa beberapa buah apel hitam yang sebelumnya pernah Lei Tian nikmati. Ambillah untuk bekalmu selama berlatih, ucap Penatua Song. Terima kasih guru, jawab Lei Tian sambil memasukkan buah apel hitam tersebut ke dalam cincin penyimpanannya.
Ada 10 buah apel hitam yang disiapkan oleh gurunya untuk kepentingan latihan Lei Tian di waktu berikutnya. Mulai hari ini kau akan kuajak ke suatu tempat di mana aku pernah berlatih untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Meskipun kau memiliki tulang dan aliran meridian yang bagus, namun kau harus tetap menstabilkan hal itu semua dengan menyerap Qi lebih lama agar sirkulasi Qi dan struktur tubuhmu menjadi stabil dan tampak lebih tenang, ujar Penatua Song dengan serius. Baik guru, jawab Lei Tian patuh. Mari ikuti aku, ucap Penatua Song kemudian sambil melangkah ke arah belakang kediamannya. Penatua Song lalu melompat ke arah rimbunnya pepohonan. Sebagai seorang pendekar di tingkat dewa, melompat di antara pohon satu ke pohon lainnya dengan begitu lincah dan gesit. Lei Tian yang mengikuti di belakangnya berusaha menjaga jarak ideal agar tidak tertinggal jauh. Sangat jelas perbedaan kekuatan di antara keduanya. Sebagai seorang murid, Lei Tian sedikit kewalahan saat mengikuti kecepatan dan kelincahan gerakan gurunya tersebut. Akhirnya kita tiba, ucap Penatua Songgul. Lei Tian melihat sebuah air terjun yang cukup besar dan memiliki energi alam yang sangat kental. Selanjutnya kamu akan berkultivasi di tempat ini, ujar Penatua Songgui dengan santai. Sambil menunjuk jari telunjuknya, Penatua Song mengarahkan Lei Tian kepada sebuah batu yang terletak cukup tersembunyi dan berada di antara tengah-tengah air terjun yang sangat deras tersebut. Baik guru, jawab Lei Tian dengan patuh. Kamu setidaknya harus berkultivasi di tempat ini selama kurang lebih 2 tahun. Setiap 2 minggu sekali aku akan mengunjungimu dan membawakan beberapa kebutuhan untuk menunjang kultivasimu agar bisa berjalan optimal, ucap Penatua Songgui dengan serius. Mendengar ucapan gurunya, Lei Tian sedikit tertegun. Berkultivasi selama itu tentu sangat melelahkan dan membosankan, apalagi akan kebanyakan kesempatan untuk bermain bersama 2 temannya. Baik guru, jawab Lei Tian dengan sedikit terpaksa. Jalani dengan baik, semua itu demi kebaikanmu. Penempaan tubuh yang akan kau lakukan tentunya akan sangat bermanfaat bagi tubuhmu. Dengan kelebihan yang kau miliki saat ini, harus ditopang juga dengan pondasi yang kuat agar di masa depan tidak akan menjadi masalah bagimu. Di tempat ini juga, kuharap kamu akan menemukan potensi dirimu dengan sebaiknya, setidaknya kau lebih bisa mengendalikan karakteristik yang berada di dalam tubuhmu, ucap gurunya dengan serius. Aku berjanji tidak akan mengecewakan guru, ucap Lei Tian. 2 tahun lagi akan diselenggarakan acara pertandingan antar sekte, mungkin aku akan merasa malu kepada diriku sendiri yang harus mengandalkanmu, ucap Penatua Song. Aku mengerti guru, jawab Long Guan dengan hormat. Setelah mengatakan hal tersebut, Lei Tian lalu melompat dengan cepat menuju ke arah batu yang ditunjuk oleh gurunya. Segar sekali, gumam Lei Tian dalam hati. Dengan tulang naga yang miliki kini, ia tidak merasakan kesakitan atau dingin yang berlebih saat dirinya mulai duduk sila di antara celah air terjun tersebut. Dengan mengandalkan teknik pernapasan naga petir, mulai larut dalam suasana yang penuh senyuman. Ia yakin dengan metode seperti ini ia tidak akan kekurangan energi Qi. Ingat, berlatihlah dengan serius dan bangkitkan kekuatan internal yang kamu miliki, ucap Penatua Songgui bersamaan dengan menghilangnya dirinya. Lei Tian kini memulai kultivasinya di antara derasnya air terjun, jarak tubuhnya dengan air terjun hanya beberapa inci. Tempat ini sangat tersembunyi dan tidak akan mudah ditemukan begitu saja. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,
Lei Tian juga menggunakan teknik menghilangkan hawa keberadaan yang ia dapatkan dari Gong Dun sebelumnya. Anak itu benar-benar cerdik, gumam Penatua Song yang menyadari teknik Lei Tian dalam menghilangkan hawa keberadaan. Untuk beberapa saat ia masih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan muridnya tersebut. Penatua Song Gui sendiri ingin merahasiakan keberadaan Lei Tian. Lah tidak mau banyak orang yang semakin tahu dengan bakat Lei Tian. Menurutnya bakat Lei Tian masih harus terus diasah. Selain faktor usianya yang masih remaja, Lei Tian juga masih belum memiliki basis kestabilan emosional. Salah satu maksud dari kultivasi panjang yang kini tengah dilakukan oleh Lei Tian adalah untuk menciptakan keseimbangan emosi. Dengan demikian Lei Tian diharapkan dapat mengontrol emosi dan juga dapat menjaga ketenangan dirinya. Hal seperti ini sangat penting saat seorang kultivator mengalami pertandingan hidup dan mati. Berapa banyak pendekar yang semula diunggulkan namun harus menelan kekalahan akibat terlalu menganggap remeh lawannya. Selain itu, dengan panjangnya masa latihan Lei Tian dimaksudkan untuk lebih memahami konsep penyatuan dirinya dengan alam. Energi yang dia serap dari alam akan secara otomatis menjadi bagian dirinya sebagai pembudidaya energi Qi. Bersambung 61. Situasi klan Lei.